Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmadini dari Prodi Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna iptek dan seni bagi manusia. Yang pertama itu ada pengertian sains. Sains itu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya berupa kumpulan-kumpulan konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Berarti di sini itu sains itu harus benar-benar sudah teruji, berarti kebenarannya itu harus membutuhkan pengujian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sains dari istilah Inggris science, berarti dari kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti knowledge atau ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji dari hasil pengamatan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu, berdasarkan kebenaran atau kenyataan, sehingga pengetahuan di pedoman tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Jadi benar-benar secara teoritis harus benar-benar teruji, itu sains. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sains adalah ilmu yang teratur, sistematik, yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata. Nah, di sini pendidikan sains itu menekankan pada pengalaman secara langsung. Sains yang diartikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara yang sistematis dan serasi, dengan hukum-hukum umum yang melandasi peradaban dunia modern. Sains merupakan satu proses untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran melalui pengetahuan ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Nah, maka timbullah suatu proses mencari kebenaran dengan mencari jawaban dari persoalan-persoalan secara sistematis. Nah, di situ tuh dinamakan dengan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu merupakan landasan perkembangan teknologi yang menjadi salah satu unsur terpenting peradaban manusia. Sains sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan manusia dan teknologi. Di sini ada pengertian teknologi. Istilah teknologi juga berasal dari techne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah itu teknologi itu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah cara atau keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Terus ada pengertian teknologi secara umum. Yang pertama itu ada proses yang meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, ada proses yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Pada permulaan abad ke-20, istilah teknologi ini telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana, proses dan ide di samping alat-alat dan mesin-mesin. Perluasan arti berjalan terus sehingga sampai pertengahan abad ini muncul perumusan teknologi sebagai sarana dan aktivitas yang dengannya manusia berusaha mengubah atau menangani lingkungannya. Di sini ada pengertian seni. Menurut Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia,
Seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, atau dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan masih banyak lagi. Seperti tari, lukis, ukir, dan lain-lain. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara berabad, di mana pihak ke satu secara terarah membimbing perkembangan kemanusiaan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang perorangan. Oleh karena itu, budi bahasa pun adalah suatu seni. Kita lanjut ke hakikat dan makna sains, teknologi dan seni bagi manusia. Selama perjalanan sejarah, umat manusia telah berhasil menciptakan berbagai macam kebudayaan. Berbagai macam atau ragam kebudayaan tersebut meliputi 7 unsur kebudayaan saja. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur pokok yang selalu ada pada setiap kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia. Menurut Kluchkon, ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut meliputi peralatan hidup atau teknologi. Yang kedua, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang ketiga, ada sistem bahasa. Yang keempat, ada kesenian. Yang kelima, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau sains. Yang terakhir, serta sistem kepercayaan atau religi. Ketujuh unsur budaya tersebut merupakan unsur-unsur budaya pokok yang pasti ada apabila kita meneliti atau mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Karena ada pada setiap kehidupan masyarakat manusia di dunia ini, maka ketujuh unsur pokok dari kebudayaan yang ada di dunia itu seringkali dikatakan sebagai unsur budaya yang bersifat universal atau unsur-unsur kebudayaan universal. Nah, ilmu pengetahuan atau sains, peralatan hidup atau teknologi, serta kesenian atau seni, atau sering disingkat dengan ipteks, termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Maka dapat dipastikan ipteks itu akan kita jumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia, dimanapun berada, baik yang telah maju, sedang berkembang, sampai masyarakat yang masih sangat rendah tingkat peradabannya. Bahkan kehidupan masyarakat purba atau pada zaman prasejarah sekalipun, ketujuh unsur-unsur budaya universal tersebut telah ada, termasuk ipteks, meskipun tentunya pada tingkatan yang sangat sederhana atau primitif sekali. Salah satu bukti bahwa pada zaman purba telah muncul ketujuh unsur budaya universal adalah salah satu bukti bahwa pada zaman purba telah muncul ketujuh unsur-unsur budaya universal adalah pada zaman itu manusia telah mengenal adanya peralatan hidup atau teknologi berupa alat-alat sederhana yang terbuat dari batu maupun tulang yang digunakan untuk mencari makanan, berburu, meramu makanan, dan bercocok tanam secara sederhana atau berladang. Kemudian pada saat itu manusia purba juga telah mengenal adanya sistem kepercayaan yang sekaligus menunjukkan adanya nilai seni serta sistem mata pencarian hidup manusia purba, yakni sebagaimana terpotret pada gambar-gambar mistis berupa lukisan telapak tangan serta lukisan babi rusa yang terkena panah pada bagian perutnya yang ditemukan di gua-gua tempat tinggal mereka. Pada zaman purba, ternyata juga telah dikenal adanya sistem pengetahuan dalam pelayanan yang menggunakan sandaran pengetahuan pada perbintangan. Demikian pada masa-masa sesudahnya. Pelan tapi pasti, iptek terus berkembang, semakin maju sejalan dengan kemajuan penalaran yang telah dicapai oleh umat manusia. Bahkan, kini iptek yang pada awal perkembangannya berasal dari embrio filsafat, sekarang pertumbuhannya telah bercabang-cabang menjadi puluhan bahkan ratusan disiplin ilmu ataupun teknologi yang masing-masing memiliki karakteristik serta dasar keilmuannya sendiri-sendiri.
Salah satu fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya itu menjadi lebih bermakna dan produktif. Oleh karena itu, khususnya dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan dalam berinteraksi menghadapi kehidupannya, manusia itu tidak mau pasti akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki, serta menciptakan peralatan hidup yang membantu kehidupannya. Dengan demikian, ipteks bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia itu untuk menciptakan taraf kehidupannya yang lebih baik. Dalam definisi lain, terutama berdasarkan kajian filsafat ilmu, jadi istilah iptek ilmu pengetahuan teknologi juga sering dibedakan secara terpisah atau sendiri-sendiri karena masing-masing ketiga istilah itu dianggap memiliki bobot keilmuan yang berbeda. Nah, menurut pengertian ini, pengetahuan itu merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah atau tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat dikomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dan yang kedua, manusia itu mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan menalar. Penalaran merupakan suatu proses berpikir menurut suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan yang sifatnya acak perlu ditingkatkan lagi derajat atau bobot keilmiahannya sehingga berubah menjadi ilmu. Dengan demikian, pengetahuan yang bersifat acak serta terbuka itu dengan melalui proses yang cukup panjang dapat diorganisasikan dan disusun menjadi bidang-bidang ilmu filsafat, humaniora, serta ilmu. Ilmu juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Berpijak dari pengertian itu, maka ilmu memiliki kandungan unsur-unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama itu berisikan pengetahuan, knowledge. Yang kedua tersusun secara sistematis. Yang ketiga itu menggunakan penalaran. Dan yang keempat dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Nah, dalam kajian filsafat juga suatu pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu adanya aspek ontologis, yang kedua aspek epistemologis, dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Adanya aspek ontologis artinya bidang studi yang bersangkutan itu telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Artinya dapat didefinisikan, dapat diberi batasan, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi suatu ilmu itu sendiri terdapat 2 macam, yaitu objek material dan objek formal. Nah, yang kedua adanya aspek epistemologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas. Dalam hal ini terdapat 3 metode kerja suatu bidang studi, yaitu ada dedukasi, induksi, dan eduksi. Adanya aspek aksiologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Misalnya, bidang studi tersebut dapat menunjukkan adanya nilai teoritis, hukum generalisasi, kecenderungan umum, konsep, serta kesimpulan yang logis, sistematis, dan koheren. Selain itu, bahwa dalam teori serta konsep tersebut tidak menunjukkan adanya kerancuan, kesemrawutan pikiran atau penentangan kontradiktif
di antara satu sama lain. Sains atau ilmu pengetahuan di dalamnya itu menyangkut pula bahwa teknologi tidak bisa bebas dari nilai-nilai. Jadi, sesuatu dengan sifat sains itu sendiri yang kebenaran yang bersifat mutlak. Sedangkan berbicara masalah teknologi, di mana istilah teknologi sendiri sebenarnya sudah mengandung pengertian sains dan teknik atau engineering. Sebab produk-produk teknologi tidaklah mungkin ada tanpa didasari adanya sains. Sementara itu, dalam sudut pandang budaya, teknologi itu merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari sains. Walaupun pada dasarnya, teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral, namun dalam kenyataannya, teknologi tidak bisa netral seluruhnya, karena memerlukan juga sentuhan-sentuhan estetika yang bersifat objektif. Pada titik inilah kita berbicara tentang seni. Seni itu berasal dari bahasa Latin yaitu art, yang berarti kemahiran. Secara etimologi, seni diformulasikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Pengertian seni merupakan kebalikan dari alam, yaitu sebagai hasil campuran tangan atau sentuhan manusia. Seni merupakan pengolahan budi manusia secara tekun untuk mengubah suatu benda bagi kepentingan rohani dan jasmani manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang yang hasil ekspresinya tersebut itu berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Seni dan keindahan yang tercipta merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dengan seni, cipta dan karya manusia termasuk teknologi di dalamnya mendapatkan sentuhan keindahan atau estetika. Kemana Bunda Tita? Ya. Sains dan teknologi itu saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi bagaikan pohon tak berakar. Skin without technology has not root. Technology without skin has not root. Sains hanya mampu mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi sains di sini hanyalah mengkoordinasikan semua pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis. Sedangkan fungsi seni sebagai pemberi persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan seni memberi sentuhan estetik sebagai hasil budaya yang indah dari manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.